Halo, nama saya Ami. Selamat datang di Startup Talk Hub.id. Hub.id adalah program startup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sekarang bersama saya sudah ada Mas Julius dari Sonic dan Mas Erwin dari Webtrace. Halo semuanya. Halo, Mbak. Mungkin pertama-tama sebelum saya memulai acara, mungkin bisa diperkenalkan sedikit dulu dari Webtrace nih tentang Webtrace itu seperti apa sih? Ya, Webtrace kita adalah provider untuk IoT solution untuk Armadan dan mobile workers, di mana kami menyediakan solusi penghematan waktu dan biaya bagi customer kami. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita balik lagi ya, Mas, untuk membahas yang lainnya. Kalau Mas Julius bisa diceritakan sedikit tentang Sonic seperti apa? Jadi Sonic itu merupakan perusahaan last mile delivery yang fokus untuk pengantaran multi destinasi di Jabodetabek, Mbak. Kelebihannya mungkin kita itu sama platform lain kita fokus di route optimization dan vehicle routing. Jadi kita ngejar efisiensi dan optimasi. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin sebelumnya aku mau nanya nih, asal muasal dari produk kalian tuh tercetus idenya tuh dari mana sih? Mungkin bisa dimulai dulu dari Masnya. Oke, di Webtrace kebetulan saya dan co-founders kami cukup banyak di lingkungan teman dan keluarga yang merupakan praktisi dunia transportasi. Mereka memiliki bisnis transporter. Dari mereka kami mendapatkan secara langsung pengalaman bagaimana tantangan dan peluang untuk memberikan solusi penghematan waktu dan biaya ini. Oke, so ini tulisannya di sini adalah fleet asset, right? Ini tuh apakah produknya ini buat company kah atau buat person to person gitu? Oke, fokus kami untuk menyediakan solusi tersebut untuk B2B customers. Jadi rata-rata adalah perusahaan di mana sekarang ini customer kami banyak bergerak di bidang trucking vendors, baik profesional maupun terkonek ke trucking marketplace. Ada juga perusahaan last mile delivery, distribusi, dan alat berat maupun alat mesin pertanian. Oke, ini tuh produknya nggak hanya specifically one product aja gitu, tapi semua produk itu bisa. Apakah juga termasuk cold chain atau? Termasuk cold chain juga, termasuk cold chain, transportasi untuk chemicals, transportasi untuk BBM, gas. Oh, chemicals juga bisa. Ya. Oh, oke, baik. Kalau gitu nanti we'll get back to that ya. Mungkin dari Sonic dulu bisa diceritakan sedikit. Awalnya Sonic itu muncul dari concern kita itu ke kurir-kurir driver last mile delivery yang ada sekarang, yang nggak bisa kita sebut warnanya, Mbak ya. Ada hijau, ada orange dan lain-lain. Jadi Sonic ini tuh melihat, para foundersnya itu melihat bahwa para drivernya itu tidak dihargai sebenarnya, Mbak, oleh platform-platform yang ada, dan upah yang mereka dapatkan itu sangat kecil gitu, Mbak. Dan potongan komisi yang ada sekarang di platform lain itu besar sekali, mencapai 20%. Jadi kita start dari sana, kita mau nerapin model baru dalam pengantaran, dan akhirnya muncullah si Sonic ini. Jadi kita intinya sebenarnya mau menyejahterakan para driver yang ada saat ini, dan jumlahnya kan jutaan ya, Mbak, tanpa disadari gitu. Dari situlah kita mendirikan Sonic ini di tahun ini, baru 6 bulan yang lalu, dan ya kurang lebih. Tapi ini fokusnya hanya ke F&B aja kah atau all kind of product juga bisa? Untuk sekarang kita ngambilnya itu di F&B, dan F&B yang kita ambil itu khusus di catering, delivery, dan frozen food ataupun pre-order yang ada di social media dan lain-lain gitu, Mbak. Karena kalau misalnya kita itu masuk ke ranah yang lain atau kita masuknya ke general kayak Mas Erwin ini, mungkin kita masih terlalu muda dan terlalu baru. Jadi kita ngejar market yang niche seperti itu. Oke, baik. Sekarang aku mau tanya deh, mungkin bisa dijelasin sedikit sih teknologinya tuh apa sih yang dipakai di produk masing-masing? Oke, kalau di Webtrace produk kita itu menggabungkan antara device yang diinstal di kendaraan supaya antara device dan kendaraan menjadi identik seperti itu. Lalu device itu mengirimkan real time data ke dalam dashboard kami, ke dalam platform kami, untuk diolah menjadi data-data terkini maupun report yang nantinya bisa disajikan pada customers sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Kalau Sonic mungkin?
Kalau Sonic itu kita fokusnya itu di route optimization dan vehicle routing sebenarnya. Jadi kita itu berbeda sama platform lain, bilang itu kita itu nggak punya aplikasi pemesanan yang langsung apa bilangnya facing user personal and user personal facing gitu. Tapi kita fokusnya itu buat memberikan layanan logistik buat merchant-merchantnya. Yang merchantnya itu bisa mengirimkan sekian banyak pengiriman dalam satu waktu yang sama, dan mereka itu tidak perlu menebak-nebak lagi urutan pengiriman mana yang paling baik, terus urutan pengiriman yang paling cepat, biayanya yang paling murah dan lain-lain, dan itu yang kita sediakan, Mbak. Gitu. Jadi rutenya tuh udah ada gitu ya? Langsung ada itu gitu? langsung keluar dengan mereka hanya menginput orderannya seperti itu. Kalau sekarang kan kalau misalnya mau pakai pengiriman seperti ya Lalamove, seperti itu yang multi destinasi, itu our biggest competitors, itu mereka itu harus menginput satu-satu ke mobile phone-nya, ke mobile apps-nya itu, dan mereka harus nebak sendiri, Mbak, urutannya yang mana yang paling optimal dari 100 pengiriman seperti itu. Nah, dengan bersama kami hanya isi form, isi order report, order sistemnya, isi 100 pengiriman, dan dari sana itu langsung ke generate rute pengirimannya, terus langsung tersambung semua ke driver. Jadi ini untuk meningkatkan produktivitas daripada si merchant itu sendiri. Kalau aku mau nanya nih, kan tadi di discussion yang sebelumnya, kan tadi ada mengatakan bahwa ini untuk mensupport driver-driver dari kompetitor lain untuk lebih sejahtera. Gimana sih Sonic itu mensejahterakan mereka lebih baik daripada tempatnya dia yang sebelumnya? Kalau di kita itu secara terus terang itu berdasarkan upah sih, Mbak. Jadi kalau upah yang kita berikan itu di angka 2.500 per kilometer. Sedangkan kalau platform lain yang ada itu maksimal tuh 1.600, 1.800. Memang kesannya itu sedikit ya, Mbak, 700 rupiah per kilometer. Tapi bayangkan driver itu sehari bisa narik sampai 100 kilometer. Jadi 100 km itu ada difference bisa 70.000 rupiah pendapatan lebih di kita. Dan yang kedua itu pengiriman kita itu semua terjadwal. Jadi driver itu tidak perlu lagi apa bisa bahasanya nangkring di pinggir jalan, harus nyari orderan dan lain-lain. Karena semua pengiriman pengantaran itu sudah tersedia H-1, Mbak. Jadi driver kami itu memang secara terbukti lebih sejahtera dibandingkan bekerja di tempat lain. Karena dia itu yang tadinya bekerja di platform on demand, itu dia harus keluar 8-12 jam nungguin, belum tentu ada pengantaran, belum ada orderan, tapi di kami dia hanya perlu kerja 2-4 jam dan pendapatan itu sama. Oke, baik kalau begitu. Nanti kita balik lagi mungkin ke situ untuk pembahasan yang nanti. Sekarang aku mungkin mau nanya nih, mungkin ada mungkin beberapa kompetitor di luar sana lah ya, based on your product gitu, yang sama, mirip, similar dengan both of your product. Sebenarnya unique value point kalian tuh apa sih? Kalau di WordPress kita confident unique value-nya kita, itu uniqueness-nya kita itu pertama dari case study kita, sehingga kita bisa, kami memiliki case study dan know-how-nya bagaimana kita bisa mengimplementasi solusi kita untuk menyelesaikan problem customer kita secara efektif ya. Karena terbukti dari beberapa case study kami, dari existing customers itu dengan menggunakan kompetitor kami, mereka tidak bisa menyelesaikan problemnya secara efektif dan langsung walaupun telah mengimplementasikan solusi dari mereka, seperti itu sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fokus kita juga bagaimana uniqueness-nya kita itu selain fleet management, juga bagaimana kita bisa menyediakan provider kita untuk membantu customer kita tuh mengkontrol kualitas perawatan kendaraan mereka sehingga menjadi lebih berkualitas dan sekaligus mengurangi biaya perawatan yang tidak diperlukan, misalkan akibat keterlambatan servis berkala dan lain-lain, dan sekaligus efek secara tidak langsungnya menambah efek go green juga, menambah efek go green juga di sisi customer kita. Baik. Kalau dari Sonic mungkin?
Kalau dari Sonic itu dua Mbak. Yang pertama itu kita itu fokus di multi destinasi itu, dan yang kedua itu competitive pricing sebenarnya Mbak. Jadi yang pertama, karena kita itu fokus di multi destinasi, kita itu bekerja sama langsung ke merchant atau vendor-vendor makanan yang tadi udah disampaikan. Dan karena pola logistik yang diterapkan itu bukan one to one delivery, bahasanya itu kayak Mbak nih misalnya mesen GoFood langsung datang di hari itu juga. Nah, kita itu di sini tuh menschedulekan pengirimannya. Kita itu masuk dari sana. Dan yang kedua, kita ini di sini competitive pricing, Mbak. Jadi uniknya kita bayar driver lebih mahal, tapi di platform kami ini yang paling murah, Mbak, yang ada di Jabodetabek sekarang. Jadi hanya dengan pengiriman 10 km instan 2 jam, karena route optimization yang kami bangun itu hanya perlu membayar Rp10.000. Namun kelemahannya kami di sini masih membatasi jangkauan pengiriman. Mungkin itu sih. Jadi masih lokal aja, atau yang antar daerah aja lah? Masih mungkin mudahnya cakupan pengirimannya hanya maksimal sampai 15 km dari tempat pengambilan barangnya. Oke, mungkin pertanyaan aku lebih ke kayak gini sih, for both of the product. Jadi kan kalau yang aku pernah baca di artikel, kalau yang paling mahal dalam sebuah bisnis itu adalah logistiknya, ya kan? Karena mereka mesti delivery itu ada yang ada, kalau dalam kota yang banyak tuh mereka dihitungnya per kontainer lah, per kilometer lah, per berapa lah gitu. How you monetize that? Jadi kayak keep it affordable, tapi kalian juga getting revenue gitu. Oke, kalau dari sisi Webplace tentunya dengan produk kita, bagaimana kita bisa membantu customer kita dalam meningkatkan utilisasi dari kendaraan mereka. Katakanlah dalam satu hari existingnya mereka mungkin bisa menjalankan katakan 2 productive trip. Bagaimana dengan solusi dari kami, kita bisa membantu mereka dalam mengurangi idle time mereka, mengurangi waktu bongkar muat, sehingga utilisasi ataupun trip produktif mereka bisa lebih bertambah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan solusi kami, bagaimana kita bisa membantu mereka dalam perawatan kendaraan, sehingga tadinya biaya-biaya yang tidak diperlukan, yang diakibatkan karena perawatan kendaraan yang terlambat, sehingga menyebabkan katakanlah sebenarnya hanya perlu melakukan servis di satu hal, tetapi karena perawatan kendaraannya menjadi telat, menjadi terlambat, sehingga berimbas kepada parts lainnya dari kendaraan tersebut. Bagaimana kita bisa membantu mereka mengurangi biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan, itu seperti itu. Oke, tapi ini berarti kendaraannya itu diberikan oleh Webtrace atau punya mereka yang Webtrace ikut rawat? Kendaraan milik customer kita. Oke, baik. Kalau gitu, jadi hanya memanage si sistemnya aja. Betul. Gitu, sistem delivery-nya gitu lah ya. Betul. Kalau Sonic mungkin? Kalau Sonic itu kita memonetisasinya itu dari selisih margin pengeluaran dan pendapatan umumnya seperti Mbak. Tapi untuk mencapai itu tentunya kalau logistik ya Mas ya, itu kan ngomonginnya volume ya Mas. Volume, bermain di volume, bermain di densitas, kepadatan dari daerah pengiriman. Jadi mudahnya sekarang untuk mencapai ke angka keuntungan tadi, monetisasi bahkan profit itu, ya kita butuh mungkin jutaan pengiriman Mbak, gitu. Dan ya itu sih Mbak, paling volume, densitas itu keywordnya sih Mbak. Oke, baik. Kalau begitu mungkin aku bisa tanya deh, mungkin performanya both of your product saat ini tuh udah sampai mana ya, kalau misalnya kita mau tahu, karena kan to be honest with you, I've been working in startup for like 4 years I think, but I haven't heard your product gitu. Maksudnya sampai saat ini tuh sudah sampai mana sih? Oke, kalau dari Webplace in terms of coverage saat ini kita sudah hampir menjangkau seluruh Indonesia. Kita mulai dari paling kiri dari kota Sabang sampai yang paling kanan kita di provinsi Maluku. Itu in terms of the coverage ya, seperti itu. Kalau in terms of units, kurang lebih saat ini unit yang kita service kurang lebih 4.000 plus, mulai dari roda 2, roda 4, passenger cars, trucks dari small size, medium size, big size sampai ke
ke alat berat seperti excavator, bulldozer dan lain-lain, dan juga mencakup alat mesin pertanian. Oke, so your delivery is quite broad ya, sampai alat pertanian itu you can do Ya, that as well betul, gitu. betul, Mbak. Itu bisa antar pulau juga. Betul, Mbak. Oh, oke. Betul. So your company is quite big actually. It's not considered as a startup anymore, I think. Saat ini sih kita masih termasuk, kalau dibandingkan beberapa existing competitors, mungkin dari sisi size kami masih belum masih di tahap growth ya, seperti itu, Mbak. Tapi sebagai pemain lokal, kita memandang kita lebih memahami apa saja problem yang dialami oleh dunia transportasi di Indonesia pada khususnya dibandingkan dengan katakanlah existing competitors kita yang berasal dari luar, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita merendah nih, padahal udah bisa kirim truk antar wilayah ya. Oke deh, kalau gitu ntar kita get back to that, kita ke Sonic dulu. Jadi gimana Sonic tanggapannya mungkin? Sonic itu baru berdiri itu bulan Maret nih, Mbak. Maret kemarin. Maret ini. Iya. Oke. Maret ini. Dan kita itu baru launch produk itu 2 minggu yang lalu, Mbak. Oh, baru launch produk 2 minggu lalu. Produk pertamanya yaitu pengantaran multidestinasi tadi. Oke. Dan dalam 2 minggu terakhir kita udah punya 15 merchant yang bergabung. Kita udah punya driver itu hampir 40. Terus pengiriman kita 2 minggu terakhir itu udah nyentuh di 400-an. Oke. Itu dalam jangka waktu? 2 minggu. 2 minggu. Oke. Keren. Cambuk dikit, Mbak. Keren, Mas. Agak shock dikit ya. Ada cambuk dikit. Ya baru segitu sih, Mbak. Ini merendah nih. Oke, mungkin nih aku mau nanya nih ya, these two product are similar but quite different ya. Maksudnya berbeda lah. Kalau ini lebih ke delivery-nya lebih ke short mile lah, yang untuk food gitu. Kalau ini kan udah yang antar wilayah gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya kan banyak nih permasalahan logistik yang mungkin yang bisa ditemui lah, yang sering kita dengar mungkin. Itu gimana sih cara meminimalisir si errornya ini? Oke, kalau di kami di Webpres tentu ada SLA yang harus kami jaga ya, karena kita kan menyediakan produk SaaS. Jadi bagaimanapun SLA itu adalah satu key factor dalam dalam mengukur tingkat retention dari customers. Jadi SLA dari kita, apakah itu dari downtime dari platform misalnya, atau dari device yang diinstal di kendaraan, itu ya keywordnya kita di situ sih, SLA yang harus kita maintain. Oh, oke, baik. Kalau Sonic? Sama, Mbak. Semua logistik pasti selalu matriksnya SLA ya, Mas. Service Level Agreement. Itu mungkin cara kita maintain error, pasti kita ngomonginnya, nggak tahu ya kalau SaaS itu, kalau di kita itu karena ada operational activity-nya, kita pasti bikinkan framework kerja, SOP, ya kan, terus mengevaluasi terus kinerja si drivernya, terus kinerja dari merchant-nya, ngelakuin berbagai macam analisis dan lain-lain, gitu sih, Mbak. Tapi kalau misalnya udah banyak, itu berarti lebih baik orang lagi dong ya? Betul. Oke. Karena buat nge-coverage si SLA tadi. Yeah. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan mau nanya nih, sekian banyak kompetitor yang melakukan hal yang sama. Tapi memang si market itu tidak pernah kecil ya kalau logistik ya. Betul. Karena there's a lot of people who needed your service gitu kan. Yeah. Maksudnya there will be a lot of F&B, there will be a lot of people who wants to deliver product to other place gitu kan. Sebenarnya tantangan apa sih yang paling berat yang kalian hadapi pada saat kalian melakukan ini? Oke, kalau Webpres kita kan produk kita lebih ke Internet of Things ya, IoT. Jadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kestabilan dari jaringan seluler di Indonesia, karena produk kita juga mengandalkan konektivitas internet. Jadi tantangannya itu bagaimana konektivitas jaringan, terutama di daerah remote, katakanlah di daerah-daerah terpencil seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, itu bagaimana bisa
kualitas jaringan di daerah-daerah tersebut bisa reliable ya, seperti itu sih, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ke Sonic dulu. Kalau kita itu tantangan terbesarnya itu sebenarnya karena pengiriman last mile, ojek staff kurir itu kan udah cukup lama ya Mbak di Indonesia, 10-15 tahun. Jadi marketnya itu, pasarnya itu udah mature. Jadi harga pun yang walaupun harganya dari platform yang hijau-hijau itu sudah sebenarnya mahal, tapi orang udah terbiasa sebenarnya menggunakan barang tersebut. Jadi yang tantangan terbesar itu shifting usernya itu agar bisa believe sama model yang kita mau terapkan sebenarnya, Mbak. Oke, dengan model baru inilah ya. Iya, dan itu pasti kan bermain dengan capital ya Mbak ya. Pembiayaannya kan harus jauh lebih besar. Tapi kita sih nalanginnya dengan cara melakukan ya movement sebenarnya Mbak, kampanye yang mau mengindependenkan lagi pengiriman itu ke masing-masing merchant kayak gitu Mbak. Tidak tergabung ke dalam satu platform. Makanya kita nggak membuat si platform semacam GoFood, GrabFood-nya dan lain-lain itu seperti itu. Oke, baik. Mungkin aku mau nanya gini, kan it's very technical kan, the product that you have gitu kan. Seandainya saya orang yang nggak tech savvy gitu, apakah your product able to use by this kind of person? Semudah apa sih your platform to be used by this non-tech savvy person? Karena kan ini kan kita ngebahasnya admin, ya nggak sih? Admin, orang yang mengendarai bus gitu kan, truck driver gitu kan. Are they really understand how to use this product? Oke. Kalau di WebPress sih direct usersnya itu biasanya dari sisi customer adalah control room-nya ya. Control room-nya di mana mereka dengan menggunakan platform dari kami, mereka bisa selalu terkoneksi maupun memonitor aktivitas dari kendaraan mereka seperti itu. Nah, dari sisi platform sendiri kita tuh semudah tinggal literally plug and play. Mereka tinggal login ke account mereka, username dan passwordnya tersedia. Mereka bisa akses dari kapanpun, dimanapun. Semudah membuka inbox email ya, seperti itu sih. Semudah seperti itu, dan sisanya yang lain secara technical will do the rest, seperti itu sih. Kalau WebPress tuh lebih kayak ya udah tinggal info aja maunya gimana dan nanti kita yang kerjain gitu. Betul. Lebih kayak gitu ya. Betul. Oke, kalau Sonic seperti apa? Kalau Sonic karena pelanggannya itu sangat-sangat diverse ya Mbak, mulai dari ibu-ibu arisan yang pakai WhatsApp sampai yang nggak bisa pakai komputer, sampai millennials juga ada banyak yang udah cukup menguasai komputer. Itu kita kemudahannya itu hanya meminta mereka mengisi Microsoft Excel sebenarnya Mbak, template yang udah kita buat. Jadi mereka nggak perlu ngebuka website, nggak perlu nginstal aplikasi dan lain-lain untuk si merchant. Jadi mereka hanya input berdasarkan template yang udah kita buat. Dan untuk driver sebenarnya nggak banyak kesulitan kan Mbak, karena driver yang kita pakai sebenarnya driver platform sebelah. Jadi mereka udah terbiasa dan kita punya aplikasi juga buat driver. Tapi sebentar deh, ini kan ibaratnya kayak kamu membajak dari platform sebelah gitu kan ya. Kalau kita di dunia kerja sih ada tulisannya tuh ya di kontrak kan ya, dalam jangka waktu sekian nggak boleh masuk ke kompetitor gitu kan. Apakah itu ada gitu kalau misalkan di dunia perojekan ini ada ya gitu? Setahu saya sih nggak ada Mbak. Jadi nggak masalah? Nggak masalah sebenarnya. Dua platform gitu apa mungkin Mbak? Kalau dari peraturan yang ada ya Mbak tentang kemitraan, itu kan dihitungnya mitra pekerja kan Mbak, itu freelance bukan pekerjaan utama. Setahu saya sih secara regulasi nggak ada. Regulasi nggak ada. Tapi berharap supaya kita nggak dituntut sebenarnya Mbak. Kan ibaratnya membajak dari kantor sebelah gitu kan. Tapi kenyataannya terus terang ya Mas ya? Iya betul. Di sisi kami juga beberapa customers itu mereka kalau yang terkoneksi ke tracking marketplace kan ada yang awalan L, ada yang awalan K, ada yang awalan R. Bahkan ada beberapa customers tuh yang mereka tuh
satu katakanlah beberapa jumlah kendaraan tertentu itu tersubscribe ke beberapa tracking marketplace sekaligus. Seperti itu sih. Jadi nggak masalah gitu Nggak lah ya masalah kalau sampai. soal bajak membajak ini Ya, ya. betul, betul. Karena sekali lagi marketnya Hopefully, besar. ya. Hopefully sih. Semoga aja nggak ada aturan tambahan ya. Tapi ya we hope so sih. Terus aku mau nanya mungkin lebih ke kira-kira nih ya. Mungkin ini bisa selain logistik mungkin ya. Kalau menurut aku sih ini juga ada member-member sama Smart City-nya nih. Karena kan kalian ibaratnya kayak membantulah pembangunan Indonesia yang lebih baik gitu. Ya. Kira-kira kontribusi apa sih yang kalian mau, yang kalian harapkan gitu bisa, atau udah kejadian juga nggak apa-apa. Mungkin bisa diceritain dikit untuk kontribusinya di Indonesia. Goals kami di WebRace yaitu sustainability ya. Bagaimana dengan solusi dari kami yang kebetulan memang juga sudah ada dari sisi fungsi kami bisa membantu kita melihat salah satu targetnya bagaimana solusi dari kami bisa membantu customer kami dalam dalam memberikan kontribusi. Paling tidak pertama kita bisa mulai dari faktor emisi karbon atau emisi gas buang di Indonesia. Itu salah satu goal dari kami seperti itu. Dengan cara gimana? Kebetulan di platform kami kita bisa mendeteksi bagaimana tentunya performa dari kendaraan, katakanlah engine load-nya mereka, katakan bagaimana kondisi dengan temperature dan lain-lain yang variabelnya lebih ke teknis ya. Tetapi semua itu merupakan faktor secara keseluruhan yang menyumbang terhadap bagaimana tingkat emisi dari si kendaraan tersebut. Oke, Seperti itu. baik. Kalau dari Sonic? Kontribusi ada dua paling Mbak. Mungkin yang pertama sama, paling environmental issue itu kita mau mengurangi sebenarnya kan emisi. Dari mana ya tadi gitu Mbak, kita menghemat rute perjalanannya dan dari 2000 km tempuh yang udah dicapai Sonic 2 minggu terakhir itu kita udah menghemat ya 8-13% kilometer tempuh gitu Mbak. Jadi beban lalu lintas tuh jadi nggak sepadat itu lagi. Jadi bayangkan kalau 2000 saja udah 13%-nya udah gede sekali, udah besar sekali. Bayangkan kalau udah sebesar yang hijau-hijau itu udah ratusan juta pengiriman, miliaran kilometer, seperti itu. Dan mereka termasuk salah satu target juga untuk memiliki kewajiban untuk sustainability-nya juga. Luar biasa soalnya. Iya, soalnya udah ini banget kan, masuk udah tinggi banget kan. Betul. Dan yang kedua sih ekonomik sih Mbak. Kalau ekonomik yang tadi saya sampaikan, pendapatan mereka itu jadi lebih. Jadi bedanya kita sama platform yang lain itu benar sih Mbak, sebenarnya pembajakan itu si pihak yang hijau ya, kuning, oranye itu sebenarnya mereka ingin availability drivernya di jalanan itu kan tetap selalu tinggi gitu. Jadi kapanpun ada pengguna itu mau order, hitungan milisecond tuh langsung ketemu Mbak drivernya. Dan itu sebenarnya yang jadi bumerang kasihan ke drivernya. Dan di kami nggak menerapkan itu. Jadi mereka itu boleh sambil nge-Gojek, Grab, apapun itulah semua platformnya, sambil menggunakan menjadi driver di Sonic. Gitu. Jadi kerja mereka itu jadi lebih optimal, pendapatannya jadi lebih tinggi. Karena di jam-jam tertentu kan sudah pasti Sonic melakukan pengantaran gitu. Karena udah diinformasikan di waktu di jauh-jauh sebelumnya gitu. Dan mereka bisa selesai menggunakan Sonic balik lagi gitu. Dan semua driver kita seperti itu Mbak. Dan gak hanya driver juga, ada yang dia tuh jadi ya buat yang farmasi, cleaning, terus ya beragam macam sebenarnya Mbak gitu. Oke deh. Kalau gitu mungkin pertanyaan lebih ke kayak gini. Kalau misalkan mau subscribe nih ke platform kalian itu kayak gimana sih? Misalnya apakah saya harus bayar per miles kah? Harus bayar per user kah? Bagaimana? Kalau di WebRace unit ekonomi kita itu kan berdasarkan onboard units ya. Jadi katakanlah kalau misalnya satu B2B customers mereka memiliki 100 unit yang akan di onboard ke platform kami, kita menerapkan monthly subscription. Jadi hanya satu single biaya berlangganan bulanan, katakan 100 unit dikalikan dengan tarif berlangganan bulanan dikali per bulan saja, seperti itu sih. Oke, baik. Kalau Sonic?
Kalau Sonic sederhana Mbak, butuh pengiriman berapa dibayar segitu. Oh, dibayar sesuai dengan pengirimannya aja. Setiap harinya. Oke, mungkin sekarang kita udah ada di pertanyaan terakhir nih. Mungkin aku pengen lebih nanya ke setelah ikut Hub ID ini. Karena kan kalian terpilih dari 43 startup, dari sekian banyak startup nih. Enggak sih, sebenarnya nggak 43, ada sekitar ratusan yang masuk, terpilih 43 dan kalian 2 diantaranya. Mungkin setelah Hub ID ini ada visi misi apa yang kalian ingin lakukan? Oke, kalau dari Webtrace tentunya kita ingin ada beberapa fokus kita bagaimana kita bisa setelah Hub ID ini kita bisa menjangkau market yang lebih luas lagi, mengachieve growth dan milestone yang lebih besar lagi, dan tentunya mungkin bisa mendapatkan potential investor untuk next roundnya kita, seperti itu sih. Oke, baik. Mas sekarang udah di mana nih? Seed round sih tahun lalu. Iya. Masih seed round, masa sih? Iya, betul. Dari tahun lalu? Tahun lalu kita seed round. Kalau mungkin bisa dikasih tahu raisingnya berapa mungkin? Planning ke depan? Iya. Masih hitung-hitungan sih sama lead kemarin kita. Oke, mungkin untuk para investor yang ingin lagi nyari-nyari pipelines nih, mungkin bisa di Webtrace, mungkin lagi nyari untuk this round bisa di approach nanti. Oke, baik, dari Sonic mungkin ada tanggapan? Pertama-tama kita belajar sih Mbak, karena kita kan paling junior nih Mbak di sini perusahaannya. Saya juga heran kenapa bisa keterima sebenarnya di MIT. Kalau gue ngelihat semua perusahaannya kayak udah mature ya, 2 tahun ke atas gitu. Rencana kedepannya karena saya banyak ketemu orang, ketemu Mas Erwin juga, dapat banyak masukan sebenarnya. Bisa collab juga Mas ya? Bisa collab habis ini ya? Dan ada rencana mau pivot sebenarnya. Ini baru dari mana udah mau pivot? Iya, karena udah kecium Mbak, soalnya Mbak, ini berat sekali soalnya pengantaran ini, burn rate itu tinggi. Ini nama PT-nya? PT Sonic kebut-kebutan. Oh itu, oke. Okay. Kita semua serba ngebut Mbak, makanya tadi kan 2 minggu langsung. Oh iya, waktu aku baca kayak PT ini, so kayak, gimana gitu. Jadi ada kemungkinan buat kita itu pivot, jadinya kita nggak fokus lagi di logistiknya, tapi fokus di optimasi. That's why, karena kan route tapi logistiknya nggak ditinggalin kan? Logistiknya tetap route optimization, optimasi buat logistik, tapi operasionalnya Mbak. Jadi yang tadinya kita itu mau menyejahterakan driver itu bentuknya jadi berbeda seperti itu Mbak. Jadi karena logistik kan perusahaannya banyak sekali yang banyak, dan ya nggak bisa winner takes all. Ya kan daily aja itu commerce itu pengiriman tuh bisa sampai 5 juta paket ya per hari, luar biasa. Dan itu cuma berapa persen dari total logistik yang ada. Dan menurut saya nggak akan lebih bijak kalau misalnya kita itu mengutilize yang udah ada company-company seperti Mas Erwin kayak gitu, yang udah lebih mature, udah lebih lama, dan kita hanya menyediakan toolsnya saja kayak gitu. Jadi lebih ke API driven company sih Mbak ke depannya. Siap collab Mas. Siap collab. Collab dong ya, berdua nanti. Kita pengen denger nih nanti mungkin setelah Hub ID ini mendengar kalau Webtrace dan Sonic udah kolaborasi gitu kan. Kita dengar press release-nya nanti ya. Oke, baik. Cukup sudah acara kita hari ini, mungkin tutup saja. Tapi sebelum saya menutup acaranya, mungkin kalau bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam tentang produk Webtrace, bisa kemana Mas? Ke kita di www.webtrace.co.id. .co.id. Dan kalau Sonic bisa dilihat di mana? Sonic.id. Di sonic.id. Ada Instagram mungkin? Sama, pokoknya semuanya sonic.id ya? Oke deh, terima kasih Mas sudah datang, terima kasih sudah datang. Oke baik, terima kasih sudah menyaksikan Startup Talks Hub.id, dan Anda dapat mengikuti perkembangan program Startup Hub.id di sosial media kita. Dan jangan lupa juga subscribe di akun YouTube kita, and I'll see you again soon, bye-bye.